Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu listrik statis. Untuk subbab pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hukum Coulomb. Mari kita bahas. Nah, pada materi hukum Coulomb ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita mulai pada interaksi elektrostatis antara dua muatan. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, pasti adik-adik juga pernah kan melakukan percobaan tersebut, yaitu percobaan dengan menggunakan sisir atau penggaris plastik yang digosokkan kepada rambut dan kemudian didekatkan pada potongan kertas. Nah, apa yang terjadi kemudian? Iya, jadi potongan kertas akan menempel atau tertarik pada penggaris plastik atau sisir. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Jadi, penggaris plastik atau sisir dapat menarik potongan kertas tersebut, yaitu karena adanya suatu muatan listrik. Nah, muatan listrik itulah yang dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Adik-adik, muatan listrik tersebut itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jika suatu benda itu dikatakan netral, maka benda tersebut akan terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balon yang digosokkan kepada kain wol atau rambut. Nah, kemudian digantungkan 2 buah balon yang telah digosokkan kepada rambut tersebut pada satu acuan. Apakah yang terjadi? Sebelum kedua balon tersebut digosokkan kepada rambut atau kain wol, kedua balon tersebut akan saling berdekatan atau tidak saling tolak-menolak. Nah, tetapi saat kedua balon tersebut sudah digosokkan kepada rambut atau kain wol, maka yang terjadi ialah apa? Iya, saling tolak-menolak atau saling berjauhan. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi, suatu balon yang digosokkan kepada rambut atau kain wol akan muncul suatu muatan listrik negatif. Nah, jika kedua balon tersebut memiliki muatan negatif, yaitu sejenis, maka yang terjadi yaitu saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Sehingga ada jarak antara balon yang satu kepada balon yang lainnya. Nah, adik-adik, itu salah satu sifat dari muatan. Nah, ada lagi nih sifat muatan yang satu lagi, yaitu saat kedua buah muatan tersebut berbeda jenis. Apa yang akan terjadi? Iya, jadi yang terjadi ialah akan saling tarik-menarik jika berbeda jenis. Berbeda jenis itu yaitu yang satu muatan positif, kemudian yang satu lagi yaitu muatan negatif, atau sebaliknya. Sedangkan yang sejenis tadi yaitu muatan negatif dengan negatif seperti balon tadi, atau positif dengan positif. Nah, ingat ya adik-adik bahwa sifat muatan ada 2, yaitu sejenis yang menjadi tolak-menolak atau tidak sejenis, yaitu akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian apa sih penyebabnya munculnya suatu muatan listrik tadi pada suatu benda? Iya, jadi munculnya suatu muatan listrik pada suatu benda yang netral itu dikarenakan apa? Pada percobaan tadi? Iya, jadi karena pergesekan dari sisir dengan
rambut atau penggaris plastik dengan kain wool dan lain sebagainya. Nah, saat terjadinya suatu gesekan pada dua benda tersebut, maka elektron atau atom-atom yang berada pada benda tersebut akan saling bergetar. Nah, saat terjadinya interaksi tersebut, maka suatu elektron yang dimiliki oleh rambut atau kain wool akan berpindah kepada penggaris plastik atau sisir. Nah, sehingga penggaris plastik atau sisir tersebut akan kelebihan muatan elektron atau muatan negatif. Sehingga muatan negatif akan muncul pada penggaris plastik atau sisir dan lebih dominan, sehingga yang dituliskan yaitu muatan negatif. Nah, bagaimana dengan balon tadi? Sama saja ya adik-adik dengan penggaris plastik atau sisir tadi. Jadi, sebelum digosokkan, maka balon akan bersifat netral. Nah, saat digosokkan akan terjadi gesekan dan kemudian atom-atom akan saling bergetar sehingga terjadi interaksi, yaitu wool atau rambut tersebut akan melepaskan elektron dan diterima oleh balon, sehingga balon akan kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif yang dominan, sehingga muncullah muatan negatif pada balon. Tetapi, bagaimana nih jika pada suatu benda muncul muatan positif? Bagaimana prosesnya? Nah, misalkan ada sebuah batang kaca dan kain sutra. Nah, batang kaca tersebut digosokkan kepada kain sutra. Apa yang terjadi? Sebelum batang kaca digosokkan, maka batang kaca bersifat apa? Ya, netral. Tetapi saat digosokkan kepada kain sutra, maka batang kaca akan kehilangan elektron. Kenapa? Karena elektron dari batang kaca tersebut akan dilepaskan dan diberikan kepada kain sutra tersebut. Sehingga batang kaca akan kehilangan beberapa elektronnya dan muatan positif akan lebih banyak jumlahnya daripada muatan negatif. Sehingga yang muncul pada batang kaca yaitu muatan positif. Nah, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai gaya kolom antara dua muatan. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu bahwa gaya kolom ini dicetuskan oleh Charles Coulomb pada tahun 1785? Nah, pada percobaannya, Charles Coulomb melakukan percobaan dengan alat sederhana, yaitu neraca puntir, seperti gambar berikut. Nah, pada gambar ini, kita lihat bahwa ada beberapa bola yang ada di dalam neraca tersebut. Nah, bola tersebutlah yang berlaku sebagai muatan listrik. Nah, tujuan dari percobaan yang dilakukan oleh Charles Coulomb yaitu mencari suatu besar gaya listrik yang terjadi di antara kedua muatan yang sama nilainya atau berubah nilainya dengan jarak yang sama atau jarak yang berbeda. Nah, pada neraca puntir tersebut kita misalkan gambarnya sebagai berikut ya muatannya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan timbulnya suatu gaya listrik seperti muatan tadi? Apa yang menyebabkan suatu gaya listrik itu timbul pada dua buah muatan ini? Jadi, penyebab munculnya gaya listrik di antara kedua muatan tersebut yaitu nilai dari masing-masing muatan tersebut. Apakah kedua muatan tersebut sejenis atau berbeda jenis? Jika sejenis, maka akan timbul suatu gaya listrik yaitu apa? Ya, tolak-menolak. Sedangkan jika berbeda jenis atau tidak sejenis, maka gaya listrik yang muncul yaitu apa? Tarik-menarik atau saling berdekatan. Nah, jadi yang menyebabkan munculnya suatu gaya listrik yaitu nilai muatan itu sendiri. Kemudian, pasti suatu gaya listrik memiliki suatu nilai atau besar. Nah, apa yang mempengaruhi suatu besar dari gaya listrik itu? Jadi, yang mempengaruhi suatu besar dari gaya listrik tersebut. Pada gambar jelas ketahui bahwa terdapat dua buah muatan dan memiliki jarak di antara keduanya.
Nah, apakah yang mempengaruhi besarnya suatu gaya listrik tersebut? Iya, yaitu muatan dan jarak. Kenapa demikian? Karena tadi yang telah kita bahas bahwa nilai muatan tersebut yang mempengaruhi munculnya suatu gaya listrik. Sedangkan jarak bagaimana? Jarak adalah yang mempengaruhi besarnya suatu gaya listrik. Jadi, besar suatu gaya listrik akan sebanding atau berbanding lurus dengan muatan tersebut, nilai muatan. Tetapi akan berbanding terbalik dengan jarak. Nah, oleh karena itu, Charles Coulomb mengungkapkan suatu postulat mengenai hukum Coulomb, yaitu besarnya suatu gaya tarik atau gaya tolak yang disebut juga dengan gaya listrik, yaitu akan sebanding atau berbanding lurus dengan hasil kali dua muatan. Tetapi akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga dapat dituliskan persamaan untuk gaya Coulomb yaitu sebagai berikut. Nah, dengan F yaitu merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian K yaitu ketetapan Coulomb yang telah ditetapkan oleh Charles Coulomb yaitu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9, sedangkan Q yaitu muatan dengan satuan Coulomb, dan kemudian R yaitu jarak dengan satuan meter. Selain bentuk persamaan berikut, dapat dijabarkan menjadi persamaan F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan muatan, kemudian dibagi dengan kuadrat jarak. Nah, mengapa demikian? Karena suatu gaya listrik tidak hanya terjadi pada udara saja, dapat terjadi pada bahan-bahan lainnya atau dalam keadaan lainnya. Sehingga diperlukan yaitu epsilon 0 sebagai permitivitas bahan. Nah, berikut ada sebuah contoh soal, yaitu terdapat dua buah muatan dengan masing-masing muatan sebesar 20 mikrocoulomb dan 24 mikrocoulomb yang terpisah dengan jarak 12 cm. Nah, hitung gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut di udara. Bagaimanakah penyelesaiannya? Mari kita bahas. Untuk contoh soal yang berikut ini, yaitu diketahui Q1 sama dengan 20 mikrocoulomb, atau kita ubah menjadi satuan coulomb yaitu sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian untuk Q2 yaitu sama dengan 24 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dan untuk jaraknya menjadi 12 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, adik-adik, untuk soal yang tidak diketahui gambarnya, jadi kita perlu untuk menggambarnya terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, seperti gambar ini. Soal di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk muatan 1 dan 2 sama-sama bermuatan positif yang dipisahkan dengan jarak R. R-nya yaitu 12 cm. Nah, di sini untuk muatan 1, ini untuk muatan 2, dan kemudian masing-masing memiliki yaitu gaya listrik dengan arah yang saling tolak-menolak karena satu jenis muatan. Untuk Q1 yang dipengaruhi oleh Q2 yaitu sehingga gaya listrik mengarah ke kiri, yaitu untuk F12. Sedangkan untuk F21 yaitu mengarah ke kanan, sehingga saling berlawanan arah. Nah, yang ditanyakan yaitu F udara atau F yang bekerja pada semua gaya yang bekerja pada dua muatan. Bagaimana penyelesaiannya? Karena yang ditanyakan merupakan F yang bekerja di udara, maka F12 sama dengan F21 sama dengan F di udara. Sehingga dengan menggunakan persamaan gaya Coulomb dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat.
tinggal dimasukkan, yaitu K sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan 20 kali 10 pangkat min 6 dikali 24 Q2 10 pangkat min 6 dibagi dengan R kuadrat, yaitu 12 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, yaitu menghasilkan 300 Newton. Terakhir, yaitu pada pokok bahasan yang ketiga mengenai gaya kolom pada sebuah muatan yang dipengaruhi oleh dua muatan lainnya. Lihat pada gambar ya adik-adik, ada 3 buah muatan yang berada pada garis lurus atau sejajar. Nah, muatan pertama ada muatan positif, kemudian muatan kedua muatan positif yang berada di tengah, dan muatan terakhir yaitu bernilai negatif. Nah, bagaimana yang terjadi gaya kolom yang dipengaruhi oleh dua muatan? Berarti, jika dipengaruhi oleh dua muatan, muatan manakah yang kita maksud? Ya, jadi yang kita maksud adalah muatan kedua yang berada di tengah-tengah atau di antara kedua muatan lainnya. Karena yang tadi kita bahas pada pokok bahasan ketiga yaitu dipengaruhi oleh dua muatan. Apabila untuk muatan yang ujung-ujung yaitu muatan 1 dan muatan 3 itu hanya dipengaruhi oleh satu muatan saja, yaitu muatan yang kedua. Karena mereka berada pada suatu garis lurus atau sejajar. Oke, bagaimanakah untuk gaya kolom pada muatan kedua? Kita lihat pada gambar ya. Kita tinjau terlebih dahulu untuk muatan pertama dan muatan kedua. Untuk muatan pertama dan kedua yaitu sejenis, sama-sama bernilai positif, sehingga gaya yang terjadi akan tolak-menolak atau berjauhan. Sehingga untuk arah panah yang dialami oleh gaya kedua atau F2 muatan kedua yaitu akan mengarah ke arah sana karena akan saling menjauhi. Nah, kemudian bagaimana untuk arah pada muatan kedua dan ketiga? Pada muatan kedua dan ketiga diketahui bahwa mereka berbeda jenis, yaitu muatan kedua muatan positif, yang muatan ketiga yaitu bernilai negatif. Sehingga jika berbeda jenis, apa yang terjadi? Akan memiliki gaya yaitu tarik-menarik atau saling mendekati. Nah, jika saling mendekati, maka yang timbul pada muatan kedua gayanya mengarah pada sama dengan gaya 21. Hingga sama-sama satu arah, maka untuk mencari F2 yaitu dijumlahkan F21 ditambah dengan F23. Tetapi jika berlawanan arah, maka F2-nya harus dikurangi, yaitu menjadi F21 dikurangi F23 atau sebaliknya. Nah, terakhir ada contoh soal lagi nih, yaitu terdapat sebuah partikel yang bermuatan positif 5 mikrokolom di antara dua muatan lain sebesar minus 9 mikrokolom dan minus 4 mikrokolom yang terpisah dengan jarak 0,5 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu besar dan arah gaya yang bekerja pada positif 5 mikrokolom. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak berikut ini. Untuk penyelesaian contoh soal untuk pokok bahasan yang ketiga, dengan diketahui yaitu Q1 sebesar minus 9 mikrokolom yang dapat diubah menjadi 9 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2 dapat diubah menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan kemudian Q3 dapat diubah dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan untuk T-nya sudah sesuai dengan SI, Satuan Internasional. Nah, adik-adik, tadi jangan lupa
bahwa jika ada persoalan yang tidak disertakan gambar, itu perlu digambarkan terlebih dahulu untuk membantu kita mengerjakan soal agar lebih mudah. Untuk contoh soal berikut, dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk Q1 bernilai negatif muatannya, untuk Q2 bernilai negatif juga, dan Q3 bernilai positif. Nah, yang ditanyakan yaitu gaya listrik yang bekerja pada Q3 yang berada di tengah di antara kedua muatan yang lainnya. Nah, berarti antara Q1 dan Q3 ada jarak yaitu R31. Kita sebut saja seperti itu. Kemudian untuk Q3 dan Q2 ada R32. Nah, sedangkan yang diketahui ialah R total sebesar 0,5 meter. Nah, bagaimana caranya mencari R31 dan R32? Nah, karena Q3 berada pada tengah-tengah atau antara Q1 dan Q2, oleh karena itu RQ31 sama dengan RQ32. Nah, bagaimana mencari besarnya nilai R ini? Berarti R total dibagi dengan 2 sama dengan 0,5 dibagi 2 dengan 0,25 meter, sehingga besarnya dari nilai R31 dan R32 sama dengan 0,25 meter. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita harus tinjau dulu untuk mencari arah dari masing-masing interaksi muatan. Nah, kita lihat ya, untuk muatan 1 dengan muatan 3 itu berlawanan jenis, sehingga akan terjadi interaksi gaya listrik yaitu tarik-menarik. Nah, jika tarik-menarik, maka gaya yang ditimbulkan memiliki arah saling mendekati. Nah, kemudian untuk Q2 dan Q3 yaitu sama saja karena berbeda jenis, sehingga akan menimbulkan gaya tarik-menarik juga. Nah, karena yang ditanyakan adalah Q3, maka kita tinjau arah panah yang berada di Q3. Nah, berarti arah panah yang ke kanan ini milik siapa? F32. Sedangkan arah panah yang kiri berarti milik F31. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung dengan menggunakan persamaan gaya kolom, yaitu dengan F sama dengan K per R kuadrat. Kita tinjau dulu untuk F31, berarti K kali Q3 kali Q1 per R kuadrat. Karena R-nya sama, ditulis R saja ya. Kemudian untuk F32 sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian setelah ditinjau, berarti untuk mencari F3-nya yaitu dengan resultan vektor, yaitu dengan dilihat untuk arah panahnya. Jika searah maka dijumlahkan. Nah, tetapi jika berlawanan arah maka akan dikurangkan. Kita lihat di sini. Sini panah pada F3 atau panah pada muatan yang ketiga ini berarti berlawanan arah. Untuk F32 ke kanan dan untuk F31 ke kiri, sehingga harus dikurangkan. Mana yang harus bernilai negatif? Yaitu sesuai dengan arah panahnya. Berarti arah panah ke kanan bernilai positif, sedangkan arah panah ke kiri yaitu bernilai negatif. Sehingga F3 sama dengan F32 dikurangi F31. Kemudian dimasukkan K dikali Q3 dikali
Q2 per R kuadrat dikurangi K dikali Q3 dikali Q1 per R kuadrat. Kemudian kita lihat apakah ada yang sama antara kedua ini. Jika ada yang sama, maka dapat dikeluarkan menggunakan teori matematika. Dari kedua persamaan ini berarti yang sama yaitu K dengan Q3. Kemudian R kuadrat ini berarti dikeluarkan. Yang tidak sama berarti apa? Q2 dan Q1. Q2 berarti dikurangi Q1. Nah, jadi persamaan ini untuk F3. Kemudian langsung dapat disubstitusikan yang diketahui, yaitu untuk K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan 3 yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali muatan 2 berapa? Muatan 2 4 dikali 10 pangkat min 6 dikurangi 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R kuadrat, yaitu R-nya menggunakan 0,25 kuadrat. Nah, ini dapat diselesaikan secara matematis sehingga menghasilkan sama dengan minus 36 dikali 10 pangkat minus 1 Newton atau sama dengan minus 3,6 Newton. Ini diselesaikan secara matematis ya. Nah, ini merupakan nilai dari gaya yang ketiga. Bagaimana dengan arahnya? Arah untuk F3 yaitu sesuai dengan tanda ini. If berarti kemana? Ya, ke kiri. Ke kiri sesuai dengan tadi, oke? Nah, adik-adik, sekian ya untuk materi kali ini. Sampai dengan hukum kolom. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.